Speak Us, the real struggle of today's Indonesian youth, featuring Folklore Studio. Paham. Halo, kenalin nama aku Naca. Dan aku Naya. Oke nih teman-teman, di sini kita kedatangan 2 narasumber nih. Oke Kak, kalau boleh tahu perkenalan dulu gak sih? Oke, kenalin nama aku Venya dari kelas 12 ATKP 2 dari SMK IPIMS. Halo, aku Kinan dari 11 DKV 2 dari SMK IPIMS. Oke nih, teman-teman, kali ini kita mau bahas nih, gimana sih susahnya anak SMK terjun ke dunia kerja. Oke. Sebelumnya nih, kalian berdua ini umurnya berapa sih? Aku lahir di 2007, sekarang aku 17 tahun. Kalau Kinan sendiri? Aku sendiri 2007 juga nih, 17 tahun juga. Wah, sama nih. Kita ini termasuk Gen Z gak sih? Masuk Gen Z. Oke, kira-kira kalian punya pekerjaan impian gak sih? Pasti punya dong. Kalau dari aku itu pengennya nanti kayak pekerjaan yang di perkantoran gitu gak sih? Ya yang berhubungan sama jurusan aku, yang jadi resepsionis, terus jadi administrasi juga. Kalau Kinan? Kalau aku sih lebih ke menarik ini ya, buka wirausaha gak sih Kak? Oh, pengen jadi owner. Oh, pengen jadi owner. Gen Z kan gak suka disuruh. Cerita sih. Ya oke. Wirausaha tuh kayak yang marak di ini ya. Kan Kira-kira targetnya tuh pasti di Gen Z juga. Gen Z juga, kan? Gen Z juga. Kayak- Sekarang Kayak Iya, kafe gak sih? Iya, Iya, bukan betul. kafe. Itu kan kayak lagi marak-maraknya. Ownernya Apalagi- tuh biasanya jadi Gen Z Ownernya juga. Gen Z juga sih. Apalagi kafenya yang kayak buat workspace-nya mahasiswa. Betul, terus Bener. yang buat gambar-gambar gitu. Iya, Iya, yang iya. kayak gitu. Oke. Kalian punya ketakutan gak sih buat buka usaha gitu atau gimana gitu? Kayak terjun ke dunia kerjanya gitu. Benar. Ya pasti semua orang itu punya ketakutan terhadap hal itu gak sih? Kayak aku dari kelas 12 pasti kayak harus punya pemikiran, nanti itu bakalan kedepannya itu kayak gimana ya? Entah itu mau kuliah atau kerja langsung, kita kan juga gak tahu nih bakalan nanti ambil langkah apa kedepannya. Terus juga apalagi aku itu udah magang nih teman-teman. Oke. Kebetulan aku udah magang, terus Berarti kayak punya udah pengalaman kayak ya? udah tahu realnya gimana sih susahnya dunia kerja itu. Kayak ya ampun, yang harus interview dulu, terus kayak TikTok sama ownernya sama yang CEO-nya juga itu kayak susah banget. Belum lagi menurut bikin aku. CV kan. Bener, itu kayak struggle-nya tuh aduh gede banget menurut aku. Kalau yang kelas Kalau 11 ini Kinan gimana? sendiri gimana? Kebetulan di angkatan aku ini untuk magang masih di kelas 12 sih Kak. Oh iya. iya. Jadi masih belum punya pengalaman gitu Betul, ya? masih belum punya pengalaman. Oke. Kira-kira kalau misalnya pengen magang itu pengen magang di mana? Wah itu masih belum punya apa ya? Pemikiran, Pemikiran. Oh Belum iya, punya kamu di pemandangan. kafe ya? Iya. Kalau di kafe mau ngambil ke ilustrator atau desain grafis kira-kira? Kamu condongnya kemana? Atau enggak gitu ke fotografi Iya, atau benar, videografi benar, benar. nih? Fotografi. Kayak jadi event organizer. Fotografi sih. Tuh. Oke. Buat emang apa ini? Nah, ini gak sih kayak magangnya itu kalau dari aku itu kayak struggle-nya mungkin tuh pernah waktu interview itu kayak punya struggle sendiri gak sih? Kamu Iya. pasti kan Iya juga sih. udah magang Oh, iya kan? sih, iya. Kan juga udah magang kan? udah. Ada struggle-nya yang ngebuat kayak aduh kayaknya ini tuh apa ya buat susah banget kayak ngejalanin magang. Benar. Buat terus juga Betul. tahu realnya itu kayak gimana. Setelah aku pikir-pikir tuh kayak ketakutan ke dunia kerja itu sangat pengaruh banget sih buat Iya, aku. apalagi Tuh. kita harus meningkatkan kualitas dan keterampilan yang kita punya sih Bener-bener. buat nambahin ke CV. Iya. Terus Ya kayak kayak takut gak sih kalau kita tuh udah bikin CV, takutnya ya kita gak keterima gitu Ih, kan. aku punya Itu kan pengalaman paling kayak banget. gitu. Aku waktu itu magang di CVIPC itu tuh bikin kayak kurikulum vitae CV. Terus habis itu udah apa namanya kayak interview juga segala macam.
ternyata belum diterima di Indobismar. Aduh ya ampun, sedih banget Saking aku. banget gak sih? Sakit tapi gak berdarah gitu ya? Aku udah 2 hari 2 malam tuh kayak mantengin CV, ini apa yang salah ya, apa yang salah lagi ya, kayak gitu. Tapi ternyata ya emang belum rezekinya sih menurut Tapi aku. alhamdulillah lulus magang kan. Iya lulus dong, lulus, tapi ada struggle-nya juga Kak. Gimana Apa tuh? tuh? Boleh Apa tuh cerita gak sih? struggle-nya? Apa tuh? Ceritakan. Oke, mau cerita dikit. Waktu itu kan aku kan kali ini tuh di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Yang harusnya itu kayak di kantor, kayak mungkin arsip, terus jadi resepsionis kayak gitu kan. Tapi waktu magang aku itu di bagian akuntansi. Jadi itu struggle-nya Oh, kayak susah. aku mulai dari Kayak nol linjur banget. gak sih? Bener, Masya balik kayak Allah. aduh ya ampun, ini kayaknya harus jadi pengalaman buat teman-teman atau adik-adik aku ini yang mau magang. Terus kayak jangan sampai kayak punya pikiran kayaknya nyoba buat di perusahaan ini tapi linjur nggak apa-apa, itu kayak aduh jangan banget kayak terus Betul sama lo, aku juga kayak gitu. linjur juga. Iya bener, aku malah ke arsip. Aduh. Tapi Aduh, itu cuma DKV selian sih. DKV tapi kan kayak arsipnya itu masih basicnya nol banget gak Betul. sih? Jadi kan kita sebagai anak DKV itu bingung kan. Gimana Apalagi kita tuh gak pernah ngitung diajarin uang ya. arsip gitu. Iya, aku yang nggak pernah ngitung-ngitung uang, nggak pernah kayak ini cara ngebalance-nya gimana, terus ngejalanin program iPos itu gimana susahnya, kayak aku nggak pernah punya pengalaman kayak gitu atau ilmu kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba magang di akuntansi itu kayak, hah ini apa kayak gitu. Pusing gak sih Kak? Pusing Pol. Kayak aduh kamu nanti kalau magang Kuat-kuat ya. kuat-kuat Jangan ya. sampai Jangan linjur ya. jangan sampai Juga. linjur. Kayak aduh kuat-kuat. Jangan aku takutin kelas 11. Oh enggak, ya masih lama, masih setahun lagi. Nanti takutnya dia malah down gitu. Biar dia tuh merasakan sendiri besok. Tapi udah punya persiapan gak sih pasti kelas 11 ini? Seharusnya Udah sih. punya. Harusnya punya udah punya juga. sih. Apa-apa, Kayak apa-apa. mempersiapkan portofolionya juga, CV gitu harusnya. Kan udah disuruh buat nih kayak CV gitu-gitu. Oke. Berarti kalau CV udah mulai ke portofolio juga. Sudah sih. Portofolio juga gambar atau fotografi termasuk? Foto itu komputer apa sih? Komputer. Komputer Komputer berarti ngedit kayak poster gitu termasuk ya? Oh, berarti sama kayak kita dulu. Iya, betul. bikin Tapi portofolio. ini Kak, kan kakaknya ini pengen ke fotografi. Harusnya tuh lebih menonjolkan ke fotografinya gak sih? Iya. Saya kan mau magang ke fotografi gitu, biar meyakinkan Betul. CEO-nya di sana gitu. Berarti udah ngerti cara mengambil angle lah. Betul, semangat ya. Dikit-dikit. Semangat, semangat. Dikit. Dikit. Udah. Kira-kira kira-kira pendapatmu tentang magang itu bakal susah banget gak ya kalau buat orang yang nggak ngerti gitu? Kayak belum masuk ke dunia permagangan pekerjaan gitu. Kayak Kinan ini kan dia belum ngerti apa-apa, belum punya pengalaman juga Betul, kan. kan masih belum pernah magang Iya, juga. belum gitu. punya progres juga buat CV sama Heeh. portofolio. Itu menurutmu bakal susah gak? Susah nggak? Susah. Kenapa pikirnya susah gitu? Kan harusnya kita ngejalanin itu dengan kayak masa susah gitu. Kita juga kelas 12 buka mulai dari nol ya naik. Betul. Pasti. Mulai dari yang tadi editannya jelek, terus tiba-tiba bagus. Betul, mulai dari awal kita nggak bisa apa-apa dan sekarang kita bisa gitu sih. Mulai dari gambar ya, gambar yang tadinya jelek, tiba-tiba bagus. Nanti bikin poster, tiba-tiba mencong-mencong kemana-mana, tiba-tiba bagus. Ya kan? Revisi. Revisi itu sudah biasa nggak DKV sih? itu condongnya sama revisi kah? Kok agak mengejek. Nah, gitu. Kan kayak gambar itu susah. Terus kalau misalnya ada salah dikit pasti kan direvisi tuh. Iya sih. Ya Kalau sih. di KPS tuh anti revisi itu nggak mungkin sih. Betul. Pasti Mustahil nggak sih Kak? Kalau Mustahil. TKP gimana? Kalau TKP revisinya Kalau ngapain? TKP gimana? Kalau OTKP revisinya apa ya? Paling disuruh ngulang bikin surat, kalau nggak balance ya disuruh ngitung lagi tuh dari awal. Yang sampai tulisnya di luar kelas itu Iya, ya. yang nulisnya di luar kelas, terus habis itu harus ngapalin presentasi bahasa Inggris buat kayak buat resepsionis gitu. Aduh ya ampun. Oke nih Kak, balik ke magang lagi. Kakaknya ini masih waktu itu udah linjur nih dari IPSI.
Nah itu kakaknya masih tetap di IPSI atau gimana? Nah ini aku waktu itu habis dari IPSI. Nah yang linjur itu aku dari perusahaan kedua. Oh perusahaan kedua. Nah yang perusahaan pertama ini aku tuh kebetulan dibilang linjur ya sebenarnya nggak linjur. Cuman karena itu tadi loh ketakutan kayak ternyata di dunia kerja itu realnya tuh kayak gini. Ternyata aku juga belum punya persiapan yang terlalu matang buat terjun di dunia kerja. Waktu aku ngerasain aku waktu itu kan sales ya. Iya. Itu kayak ngomong sama orang itu kayak maju mundur. Ini aku harus ngomong gak ya sama orang ini ya. Aku harus nawarin datanya ke orang ini gak ya. Kan kalau aku tiba-tiba banget maju ke orang ini terus kayak enggak Kak terima kasih. Yang malu kan saya juga. Kan malu banget. Betul. Kayak aduh udah pede maju tiba-tiba kayak Tiba-tiba dapetin orang ditolak. tuh. Nah Ditolak. itu gak enak banget teman-teman. Kayak ternyata dunia kerja itu ya sesusah ini. Terus karena ada beberapa struggle, aku pindah magang di mitra utama itu jadi akuntansi di situ. Itu yang nge-pop ke aku foto. Yang event, iya, yang event iya itu aku sebenarnya aku di CV mitra itu yang di apa namanya Hobi Madu itu tuh aku nggak sepenuhnya jadi akuntansi sih. Jadi aku diselingin sama kayak jadi sales gitu. Terus juga kayak nawar-nawarin produk. Aku bahkan pernah live streaming. Gitu. Bener. Okay. Aku pernah nyuruh gak sih? Nyuruh kayak lihat live streaming aku dong kayak gitu. Kayaknya aku pernah tahu deh. Iya emang. Sama bikin konten. Iya bikin konten. Aku Yang jadi bikin konten madu itu kreator. gak sih? Konten kreator ini bukannya itu Buat ya? TKV. TKV Iya. sama Kan aku sudah Iya, ya? bilang, Oh, aku kan? itu linjurnya jauh sekali. multi talent nih ceritanya. Oh iya Iya. bener. Aku Multi talent juga jadi talent loh. Aduh tuh. Kayaknya. Oke. Kalau ya itu sih kayak struggle-strugglenya tuh ya yang linjur itu tadi. Terus kayak aku tiba-tiba jadi akuntansi, aku tiba-tiba jadi content creator, terus tiba-tiba jadi audit. Bahkan aku sampai jadi audit itu bener-bener gak ada pengalaman sama sekali di dunia perkantoran. Jadi kayak bener-bener dapat ya mungkin dari sisi positifnya aku bakalan dapat ilmu baru dari Jadi dapat pengalaman baru nih. Iya benar, ilmu baru, skill baru. Bahkan kayak ditanyain teman-teman ternyata kalau misalnya linjur pun ya nggak apa-apa. Cuman ya itu kuatin mental aja. Apalagi Gen Z nih kan. Betul. Kira-kira kalau buat audiens kita, kamu bakal nakut-nakutin dia? Mereka nggak? Linjur itu. Iya. Sebenarnya kalau linjur itu malah peluang nggak sih buat aku. Karena aku udah ngerasain linjur, aku jadi tahu ternyata di dunia kerja itu ndak yang harus sesuai keinginan aku. Ekspektasi aku itu ndak harus sesuai dengan kayak yang aku inginkan. Ya mungkin Benar-benar. aku emang dapat ilmunya dari perkantoran, tapi ternyata kalau misalnya di dunia pekerjaan aku ditaruh di bagian akuntansi, emangnya aku bisa nolak? Emangnya aku bakalan bisa kayak memberontak? Aku maunya ya yang di administrasi. Enggak, ya kita harus punya kesadaran diri buat belajar gimana sih akuntansi itu mulai dari nol terus bertahap. Pasti kan kita juga ada yang namanya kayak apa ya, adaptasi juga kan, bakalan bisa tahu akhirnya dunia akuntansi itu seperti apa kayak gitu. Kayak membuka peluang-peluang baru. We're like gaining a new skill. Bener. Kita bakal tahu kayak jadi gini ya, jadi AKL gitu. Bener, aku tahu akhirnya kayak susahnya di jurusan akuntansi itu apa. Oh ya kayak gini. Berarti tanpa belajar kita nggak akan tahu nih. Bener, Iya, bener banget tuh. Oke, kamu masih takut dengan magang? Kan habis ini kan kelas 11 kan mau magang. Jangan takut dong. Kelas 12. Nggak semua itu susah. Pasti Iya, ada yang betul gampang sih. kok. Mm-mm. Apalagi nanti beradaptasinya bukan sama yang sepantaran, tapi langsung ke senior dan Iya, kayak cara betul. adaptasi sama orang itu juga beda-beda. Apalagi kalau ada yang senior yang galak itu gimana ya? Kayak Aku udah pernah ngerasain sih aku senior. pernah ngerasain. Ini sih klienku Klien. yang galak. Jadi maaf ya Ibu kalau ngerasain dengan saya. Maaf ya kalau ibu yang lihat ini, Ya, maaf. maaf ya Bu, maaf banget. Gimana tuh Kak? Galaknya tuh gimana? Kliennya minta apa atau apa gitu? Sebenarnya ini kayak lebih ke karena kurang pengetahuannya aku ke dunia akuntansi ini sih. Karena aku itu dari perkantoran, terus kayak
belum mempelajari materi audit, terus tiba-tiba ditaruh di audit, aku belum tahu caranya mengatasi klien saat kayak genting itu kayak gimana. Jadi aku waktu itu dia cuman diem, terus kayak dengerin ibunya marah-marah, pulangnya ya nangis. Ya pasti gak Ujung-ujungnya sih, pasti bakal nangis gitu kan. ujung-ujungnya pasti nangis. Kayak ya mau gimana lagi, orang udah tugasnya kayak gitu kan. Iya, udah dikasih Bener job sih. desk ya. Ya kesimpulannya kita ada positif sama negatifnya ya. Bener, di dunia ini. Kira-kira mau ngasih apa? Kata-kata apa untuk audiens kita yang belum pernah terjun di dunia pekerjaan? Ya jangan takut-takut buat nyobain hal baru, karena sesuatu hal yang baru itu belum tentu kayak itu malah merusak kita. Kayak ternyata itu juga ada dampak positifnya. Entah itu membuka skill baru, pengetahuan baru, kayak semuanya itu kita bisa tahu ya lewat pengalaman baru itu tadi. Berarti jangan takut-takut untuk mencoba hal baru. benar banget. Kayak Kak Kinan. Jadi jangan takut nih Kak ya. Ya Kak. Pasti bakal kamu bisa ngerasain kok magangnya itu gimana gitu. Jadi intinya jangan takut-takut terjun ke dunia kerja. Kalau sebenarnya nanti kayak ngerasa linjur ya udah jalanin aja. Emang itu kayaknya peluang bagus gak sih buat nambah skill. Buat nambah-nambah pengalaman juga gitu. Berarti Kinan mau nyoba linjur dah. Jangan dong. Jangan. Kalau bisa jangan ya. Habis itu di kafe linjur ke akuntansi. Itu gimana tuh caranya gitu kan. Nanti misu-misu dia. Biasanya kita fokus ke Rek ki oprek. Aduh, susah. udah dikejar deadline habis itu kayak duh aku gak ada cara nih. Gimana Kayak nih? gimana gitu kan. Oh pikirnya angel lagi. Apa? Ya apa lek tolong lek. Ya udah sampai sini aja kita untuk ngobrolnya. Udah selesai nih Kak. Udah. Mau diperpanjang lagi nih. Langsung bikin 10U ya. Iya benar. Oke, stay tune di Five Flow Studio. Paham. Lali. Iki gak diajari rek. Lanjut diajari dulu aja Kak, kan biar kita sama-sama paham. Oh iya sih. Ini teman-teman, jadi benar. kita itu punya slogan. Ah. Kalau kita bilang Five Floor Studio, kalian harus jawabnya paham. Oke. Bisa dicoba? Bisa. Langsung ya? Gini kan? Gini. Dua atau satu nih? Satu aja. Satu aja. Oke. Aku sama Oke. Nanya nanti yang ngomong Five Flow Studio nanti kalian gini ya. Betul. Oh Oke, bilangnya paham gitu ya? Ya, paham Oke, gitu oke, ya. oke. Nai, Oke. 1, 1, 2, 3. Five Flow Studio. Paham.